Manusia prasejarah atau praaksara adalah manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup secara sederhana dalam kelompok-kelompok kecil. Alat-alat yang digunakan sehari-hari masih sangat sederhana. Manusia purba memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting, mulai dari kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awal hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika lahan yang mereka garap sudah habis, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang, bahkan membakar hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Malela, perwakilan dari kelas C, jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kehidupan Manusia Praaksara yang ditulis oleh M. Edo Nuriana dan sudah ber-ISSN. Langsung saja, praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi yang dimaksud dengan praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Sebelum adanya kehidupan manusia, bumi ini mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan itu terbagi atas beberapa fase atau zaman. Pembagian zaman perubahan-perubahan bumi menurut geologi meliputi Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Mesozoikum ini terbagi dalam dua bagian, yaitu zaman tersier dan kuarter. Pada zaman kuarter inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Berikut ini beberapa benda-benda peninggalan yang ditemukan pada masa praaksara. Yang pertama, zaman batu, yaitu zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Yang kedua, zaman logam, yaitu zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Adapun jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia memiliki usia yang sudah tua, hampir sama dengan penemuan manusia purba di negara-negara lain di dunia. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang pertama, Pithecanthropus erectus, yaitu jenis manusia yang ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda yang bernama Eugene Dubois pada tahun 1980. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Yang kedua, Meganthropus paleojavanicus, yaitu jenis manusia yang ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941. Meganthropus paleojavanicus berarti besar karena bentuk tubuhnya lebih besar. Yang ketiga, Homo solensis dan Homo wajakensis, yaitu jenis manusia yang ditemukan juga oleh von Koenigswald dan Weidenreich pada tahun 1931 sampai dengan 1934. Homo solensis dan Homo wajakensis berarti jenis makhluk yang tinggi tingkatannya dari Pithecanthropus erectus, bahkan sudah dapat dikatakan manusia. Baiklah, itulah hasil review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.